Bagi kalian yang baru bergabung di channel Aceh Bak Matadonya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Admiral perempuan pertama di dunia berasal dari Aceh. Jenderal-jenderal wanita yang saya sebutkan di bawah, mereka berjuang bukan untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi untuk tanah rencong yaitu Aceh. Sekali lagi saya tegaskan, mereka pahlawan Aceh, bukan pahlawan Indonesia. Kehebatan kaum perempuan Melayu Nusantara telah menginspirasi perubahan peran kaum perempuan di seluruh dunia. Terbukti torehan nama kapal perang Trimalahayati yang diam. Pernyataan perempuan Melayu Nusantara telah menginspirasi perubahan peran kaum perempuan dari seorang pejuang perempuan dari Aceh sebagai admiral perempuan pertama di dunia. Beliau juga tercatat dalam sejarah sukses menghalau Portugis Malahayati yang diambil dari seorang pejuang perempuan dari Aceh sebagai admiral perempuan pertama di dunia. Beliau juga tercatat dalam sejarah Portugis Malahayati dan Belanda masuk ke Aceh, sesuai catatan seorang wanita Belanda, Marie van Zutelen, dalam bukunya berjudul Vrouwtje Admiral Malahayati, Malahayati Sang Admiral Wanita. Pahlawan wanita bernama Keumlahayati atau Malahayati mendapat kepercayaan menjadi orang nomor satu dalam memimpin pasukan militer dari Kesultanan Aceh. Malahayati akrab dengan dunia angkatan laut, karena tidak terlepas dari didikan sang ayah yang juga seorang laksamana, bernama Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah. Dalam darah Malahayati juga mengalir kuat darah seorang kakek yang juga merupakan putra Sultan Salahuddin Syah dan pernah memimpin Aceh pada tahun 1530 sampai tahun 1539. Sebagai pelaut dan pejuang wanita, Malahayati pernah memimpin 2.000 orang yang terdiri dari para janda yang suaminya telah tewas sebagai pahlawan di medan laga. Mereka dikenal dengan sebutan pasukan Inong Bale, untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September tahun 1599. Pada pertempuran tersebut, Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam sebuah duel di atas geladak kapal. Oleh karena itulah, Malahayati memperoleh gelar Laksamana pertama di dunia. Malahayati hidup di masa kerajaan Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Alaiddin Ali Riayat Syah IV yang memerintah antara tahun-tahun 1589 sampai tahun 1604 m. Malahayati pada awalnya dipercaya sebagai kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana, berpasangan dengan Cut Limpah yang bertugas sebagai petugas dinas rahasia dan intelijen negara. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Menasah, pesantren, beliau meneruskan pendidikannya ke Akademi Militer Kerajaan, Mahat Baitul Maqdis, akademi militer yang dibangun dengan dukungan Sultan Selim II dari Turki Utsmaniyah. Akademi ini didukung oleh 100 dosen angkatan laut yang sengaja didatangkan dari kerajaan Turki tersebut. Di sini pula dirinya bertemu jodohnya sesama kadet yang akhirnya menjadi laksamana, namun sampai kini nama suaminya belum dapat diketahui dengan pasti. Lulus dari akademi, Malahayati diangkat menjadi komandan protokol Istana Darut Dunia Kerajaan Aceh Darussalam. Begitu juga dengan suami yang diangkat menjadi laksamana. Tidak banyak catatan mengenai sejarah hidup Malahayati, namun terdapat sumber catatan dari seorang nahkoda kapal Belanda yang berkebangsaan Inggris, John Davis, pernah mengungkapkan fakta bahwa pada masa kepemimpinan militer Laksamana Malahayati, Kesultanan Aceh memiliki perlengkapan armada laut. Malahayati digambarkan pula sebagai sosok yang tegas dan sigap mengkoordinir pasukannya di laut serta mengawasi berbagai pelabuhan yang berada di bawah penguasaan Syah Bandar, serta secara seksama mengawasi kapal-kapal jenis milik Kesultanan Aceh Darussalam. Namun sayang, suaminya gugur di Palagan Selat Malaka ketika melawan Portugis. Setelah suaminya gugur, Malahayati memohon kepada Sultan Al-Mukamil, Raja Aceh yang berkuasa dari tahun 1596 sampai tahun 1604, untuk membentuk armada perang. Prajuritnya adalah para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka itu, yang dinamai Laskar Inong Bale dengan anggota berjumlah 2.000 orang prajurit. Bertahap demi tahap, karir Malahayati mulai melesat. Saat itu kerajaan Aceh memang tengah meningkatkan keamanan karena gangguan Portugis. Usul membentuk armada dikabulkan. Malahayati diangkat jadi Panglima Armada Inong Bale atau Armada Perempuan Janda. Pasukan itu bermarkas di Teluk Lamreh, Kraung Raya.
Benteng Kuto Inong Bale dengan tinggi sekitar 3 meter dibangun. Lengkap dengan meriam. Sisa-sisa benteng itu kini masih bisa dilihat di Aceh. Tak hanya menyusun pertahanan di darat, pasukan Inong Bale dilengkapi 100 lebih kapal perang. Pasukan yang semula hanya 1.000, lama-lama bertambah hingga mencapai 2.000 orang. Armada asing yang melintas di Selat Malaka pun menjadi gentar. Pada tanggal 21 Juni tahun 1599, pasukan ekspedisi dari Belanda yang baru selesai berperang dengan Kesultanan Banten tiba di Aceh. Rombongan yang dipimpin Cornelis dan Frederik de Houtman disambut baik. Namun armada asing itu malah menyerbu pelabuhan Aceh. Karir militernya menanjak setelah kesuksesannya menghajar kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Cornelis de Houtman yang terkenal kejam. Bahkan Cornelis de Houtman tewas di tangan Malahayati pada pertempuran 1 lawan 1 di Geladak kapal pada tanggal 11 September tahun 1599. Sedang adiknya Frederik de Houtman tertawan dan dipenjarakan selama kurang lebih 2 tahun. Frederik inilah orang Eropa pertama yang menerjemahkan Bijbel ke dalam bahasa Melayu. Akhirnya beliau diberi anugerah gelar Laksamana Admiral. Kerajaan Aceh melawan Laskar Inong Bale pimpinan Malahayati jadi tembok terdepan dan Belanda berhasil dilibas. Belanda kembali menyerang. Pada tanggal 21 November tahun 1600 di bawah komando Paulus van Caerden, mereka menjarah dan menenggelamkan kapal-kapal yang penuh rempah di pantai Aceh. Di tahun berikutnya, bulan Juni, Malahayati berhasil menangkap Laksamana Belanda, Jacob van Neck, yang tengah berlayar di pantai Aceh. Setelah berbagai insiden, Belanda mengirim surat diplomatik dan memohon maaf kepada Kesultanan Aceh melalui utusan Maurits van Oranjesen. Malahayati ternyata juga merupakan sosok negosiator ulung. Pada Agustus tahun 1601, Malahayati memimpin Aceh untuk berunding dengan 2 utusan Maurits van Oranjesen, Laksamana Laurens Bicker dan Gerard de Rooy. Mereka sepakat melakukan gencatan senjata. Belanda juga harus membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi penyerbuan yang dilakukan van Caerden. Sepak terjang Malahayati sampai juga ke telinga Ratu Elizabeth, penguasa Inggris. Sehingga negeri raksasa itu memilih cara damai saat hendak melintas Selat Malaka. Pada Juni tahun 1602, Ratu Elizabeth memilih mengutus James Lancaster untuk mengirim surat kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang menyerbu Kreng Raya Aceh pada Juni tahun 1606. Sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu. Setelah wafat dalam pertempuran Laut Teluk Krueng Raya, Malahayati dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 km dari Banda Aceh, tidak jauh dari Benteng Inong Bale. Lokasi makam pada puncak bukit, merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap tokoh yang dimakamkan. Penempatan makam di puncak bukit kemungkinan dikaitkan dengan anggapan bahwa tempat yang tinggi itu suci. Beberapa kompleks makam di daerah lain yang terdapat di puncak bukit antara lain, Kompleks Makam Raja-Raja Matarambi, Imogiri Yogyakarta, Makam Sunan Giri di Giri Gresik, Sunan Muria di Kudus, dan Gunung Jati di Cirebon. Nama Malahayati sangat melegenda karena semangat dan perjuangannya melawan dan mengusir penjajah. Untuk mengenang jasanya sebagai pejuang tanpa pamrih tersebut, nama Malahayati diabadikan untuk nama jalan, rumah sakit, universitas di Pulau Sumatera, hingga kapal perang TNI Angkatan Laut. Sejarah sudah mencatat beberapa pelaut wanita yang hebat di dunia ini. Laksamana Malahayati harus dikenang sebagai salah satu pahlawan di antaranya karena perjuangannya yang tanpa peduli harus menderita, bahkan sampai kehilangan suami tercinta. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan bagikan ke teman-teman kalian, biar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Aceh Bab Matadonya.